Puji nama Tuhan, shalom seluruh sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saat ini kita mau puji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Puji Tuhan, saat ini kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan bagi kita semua. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri, lalu ia berkata, terpujilah Tuhan Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Demikian, sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Lalu raja melanjutkan, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memang baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dia yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel, dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang membuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Puji Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan, luar biasa firman Tuhan yang sudah kita bacakan. Dan saat ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu Tuhan menepati janjinya. Sekali lagi tema kita, Tuhan menepati janjinya. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita melihat kalau di hari yang kemarin berbicara tentang kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Kita melihat dari proses pembangunan bait suci sampai terjadinya bait suci sudah dibangun, bahkan sampai pentapisan bait suci, semua Tuhan bekerja di dalamnya. Tidak ada satupun kendala ketika mereka mendirikan bait suci. Semua dan segala sesuatu Tuhan sediakan begitu indah dan begitu tentram, begitu aman, sehingga bait suci boleh berdiri dengan baik
sehingga selesai ditabiskan. Dan kemudian jemaat yang diberkati Tuhan, ketika Raja Salomo beserta dengan rakyatnya selesai mendirikan bait suci, dia teringat bahwa janji Tuhan sudah ditepati. Janji Tuhan kepada ayahnya Daud, yang dahulu Tuhan berjanji kepada Daud bahwa yang akan mendirikan bait suci bukan Daud, tetapi anaknya yang akan lahir dari darah dagingnya sendiri. Siapakah anaknya itu? Yaitu Salomo. Tuhan tidak katakan yang akan mendirikan bait suci itu adalah ayahnya, bukan. Adalah Daud, bukan. Tetapi Tuhan berkata, dia akan menepati janji itu. Dia akan membuat pembangunan itu berhasil melalui anaknya Salomo. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita melihat semua pembangunan berjalan dengan baik, pentabisan berjalan dengan baik, sehingga Salomo mengingat bahwa Tuhan sungguh luar biasa baiknya. Tuhan sudah menepati janjinya kepada ayahnya Daud. Tuhan sudah genapi semua proses perjalanan pembangunan bait suci berjalan dengan baik. Kita melihat ayat yang ke-14. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel. Sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ayat 15, ia berkata, terpujilah Tuhan. Bayangkan, ini ungkapan pujian Salomo kepada Tuhan, Allah Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang telah difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Demikian sejak aku membawa umatku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Tetapi aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Kemudian 17, lalu raja melanjutkan, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memang baik. Hanya bukan engkau yang mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu. Di sini jelas dikatakan, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak, dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Siapa anak kandungnya? Salomo. Kita melihat semuanya terjadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dikatakan Tuhan, dijanjikan Tuhan. Kemudian jadi Tuhan telah menepati janjinya yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Luar biasa janji Tuhan. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seperti tema kita hari ini, Tuhan menepati janjinya. Saat ini mungkin kita menunggu kapan Tuhan memberkati saya, kapan janji Tuhan itu tergenapi dalam keluarga saya, kapan terjadi hal yang saya rindukan, kapan terjadi ini Tuhan janjimu bahwa orang percaya akan engkau berkati. Kapan Tuhan kau berkata Tuhan engkau akan menolong orang yang mengandalkan engkau. Kapan Tuhan engkau tolong aku? Mungkin kita berkata demikian. Jemaat Tuhan, Daud juga berkata demikian. Dia mau merancangkan ini untuk kebaikan, untuk memuliakan Tuhan. Namun Tuhan berkata, memang segala rencanamu itu baik untuk meninggikan namaku. Hanya saja bukan engkau yang akan mendirikan itu, tetapi anak kandungmu. Jemaat Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin itu tidak terjadi dalam pribadi kita, tapi kelak Tuhan akan memberkati keturunan kita, memberkati anak cucu kita. Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa janji Tuhan tidak akan pernah dia ingkari. Janji Tuhan akan selalu dia tepati. Dia tidak akan pernah melupakan perjanjian itu. Apa yang telah dikatakannya akan dinyatakannya bagi orang yang percaya. Hanya saja yang perlu kita ketahui, kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Jangan kita mendua hati, supaya Tuhan memberkati hidup kita. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, saya percaya janji Tuhan akan ditepati bagi keluarga kita, bagi keturunan kita, keluarga kita, pribadi kita. Apa yang telah kita rindukan Tuhan akan campur tangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami percaya Engkau Tuhan akan menepati janji-Mu dalam kehidupan kami pribadi, keluarga. Tuhan berkati hidup kami dan ajar kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam